Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hartati, NIM 195211321 dari kelas MBS 7G. Di sini saya akan mempresentasikan hasil observasi kami mengenai Bank Syariah Indonesia, di mana pelaksanaan observasi ini pada hari Senin 5 Desember 2022 bertempat di UIN Raden Masai Surakarta dengan narasumber Bapak Andri Prasetyanto SOS dengan jabatan Area Consumer Business Office dan merupakan karyawan di PT Bank Syariah Indonesia Tbk yang beralamatkan di Jalan Slamet Riyadi, Sriwedari, Laweyan, Solo. Sejarah perusahaan PT Bank Syariah Indonesia Tbk diresmikan oleh Presiden Joko Widodo tepat pada 1 Februari 2021 pukul 13.30 waktu Indonesia Barat di Istana Negara. PT Bank Syariah Indonesia Tbk merupakan bank hasil penggabungan 3 bank syariah BUMN, yaitu PT Bank BRI Syariah, PT Bank Syariah Mandiri, dan PT Bank BNI Syariah. Direktur Utama PT Bank Syariah Indonesia Tbk yaitu Heri Gunardi. Proses merger Bank Syariah Indonesia ini membutuhkan waktu 11 bulan sejak Maret 2020. Ada beberapa proses yang harus dilalui, mulai dari due diligence, penandatanganan akta penggabungan, penyampaian keterbukaan informasi, dan perolehan izin dari OJK. Perolehan izin dari OJK dikeluarkan melalui surat nomor SR3/PB1/2021. Isi surat tersebut perihal pemberian izin penggabungan PT Bank Syariah Mandiri, PT Bank BNI Syariah, dan PT Bank BRI Syariah. Surat tersebut berisi izin perusahaan nama dengan penggunaan izin usaha PT Bank BRI Syariah menjadi izin usaha atas nama PT Bank Syariah Indonesia. Sebagai bank hasil penggabungan tersebut menciptakan bank syariah terbesar di Indonesia yang berdaya saing global dan memiliki potensi menjadi 10 bank syariah teratas secara global berdasarkan kapitalisasi pasar. Logo perusahaan Bank Syariah Indonesia, perubahan nama tersebut juga diikuti pergantian logo baru Bank Syariah Indonesia. Logo entitas baru itu bertuliskan BSI dengan tanda bintang berwarna kuning di ujung atas sebelah kanan. Di samping tulisan BSI tersemat kata Bank Syariah Indonesia, dan logo tersebut terdapat tanda bintang bersudut 5 yang merepresentasikan 5 Pancasila dan 5 rukun Islam. Hal ini menjelaskan bahwa Bank Syariah Indonesia menjunjung tinggi Pancasila dan rukun Islam. Proses merger ini mendukung upaya nasional membentuk industri halal yang kokoh dan efektif untuk mendorong ekonomi syariah. Visi dari Bank Syariah Indonesia sendiri adalah Top 10 Global Islamic Bank. Dan untuk misi perusahaan, yang pertama memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia, menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham, dan yang ketiga menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik Indonesia. Target segmen nasabah yang pertama adalah produk dana, yaitu tabungan, deposito, dan juga giro. Dan yang kedua adalah produk pembiayaan mikro kur, para pelaku UMKM wira swasta, pembiayaan konsumer, targetnya adalah rumah, mobil, mitraguna, dengan target para pegawai yaitu ASN, BUMN, lembaga negara, rumah sakit, dokter, dan lain-lain. Untuk pembiayaan gadai itu targetnya adalah UMKM, dan pembiayaan komersial targetnya adalah pelaku usaha skala menengah, BMT, koperasi syariah, dan lain-lain. Untuk strategi pelayanan, seluruh nasabah harus dilayani dengan baik oleh seluruh karyawan, mulai dari security, OB, front office, operasional, dan petugas bisnis, dan sesuai standar pelayanan. Terdapat standar operasional prosedur atau SOP pelayanan pada setiap jabatan pegawai. Terdapat ruangan khusus untuk nasabah priority, menetapkan SLA atau Service Level Agreement, yaitu batas waktu pelayanan di setiap bagian, misal transaksi setor tunai di teller maksimal 5 menit, transaksi buka rekening di CS maksimal 10 menit, pengajuan pembiayaan kur maksimal 3 hari, dan lain-lain. Teknologi yang digunakan dalam pemasaran di BSI Surakarta. Teknologi marketing BSI dalam pemasaran produk melalui media elektronik atau media sosial, contohnya menggunakan iklan di TV, radio, dan internet,
Sedangkan untuk media sosial menggunakan WhatsApp, Instagram, Twitter. Dan tidak jarang marketing mendatangi nasabah dan mempresentasikan secara langsung guna bekerja sama dengan instansi-instansi tersebut. Untuk strategi pemasaran BSI ada 4, yaitu produk, price, place, dan promotion. Untuk produk sendiri ada inovasi produk dan layanan yang berkelanjutan, pengembangan digital banking seperti mobile banking, tarik tunai tanpa kartu ATM, fitur e-emas, PPR online, dan lain-lain. Untuk price, pemberian bagi hasil kepada nasabah dana yang kompetitif, pemberian margin spesial untuk nasabah pembiayaan yaitu KUR, mikro, konsumer, gadai, komersial, dan lain-lain. Untuk place, yaitu penataan jaringan atau kantor cabang lebih dari 1.100 kantor cabang yang berada di tempat-tempat strategis. Ada juga penataan fasilitas ATM lebih dari 200.000 ATM. Dan untuk promotion ada above the line, yaitu iklan TV, media cetak, media elektronik, sosial media, dan lain-lain. Ada juga below the line, yaitu pameran, spanduk, flyer, dan lain-lain. Untuk sasaran khusus untuk meningkatkan banyaknya nasabah, yaitu nasabah payroll gaji, yaitu pembayaran gaji karyawan melalui BSI. Pembukaan rekening ini bersifat masif atau dalam jumlah yang besar, yang dipergunakan sebagai rekening pembayaran gaji seperti pembayaran gaji karyawan BUMN, yaitu PLN, Telkom, Pertamina, Angkasa Pura, dan lain-lain. Pegawai negeri yaitu ASN daerah, ASN kementerian, pegawai rumah sakit, PKU Muhammadiyah, RS Ortopedi, RS Karima Utama, dan lain-lain. Lembaga pendidikan seperti universitas, akademi, dan lain-lain, maupun karyawan pabrik seperti Pan Brother, Boyolali, Dunia Tekstil, dan lain-lain. Untuk pengelolaan SDM marketing, yang pertama di setiap cabang terdapat marketing funding atau dana dan lending pembiayaan. Yang kedua, status marketing mulai level jabatan manajer, officer, staff, dan mitra BSI. Untuk akad atau perjanjian yang digunakan dalam transaksi BSI itu ada skema funding dan juga skema lending. Skema funding atau penghimpunan dana BSI dalam transaksi sehari-hari berupa current account, tabungan atau anggunan, dan deposito atau simpanan ialah melalui akad wadiah dan mudharabah mutlaqah. Untuk skema lending, penyaluran dana atau skema lending ini BSI menggunakan beberapa akad, yaitu akad murabahah, ijarah, musyarakah, dan mudharabah. Untuk budaya kerja Bank Syariah Indonesia Solo itu ada 2, yaitu amanah dan juga jamaah. Untuk amanah sendiri, berlaku adil dan tepat janji, bertanggung jawab, menjadi yang terbaik dari yang terbaik untuk bekerja, jujur dan niat beribadah, harus ada harapan. Untuk jamaah sendiri yaitu pelayanan dan tidak takut memberi dan menerima umpan balik yang membangun, menciptakan sinergi para spesialis, berbagi ilmu yang bermanfaat, memahami hubungan karyawan, dan menguatkan tata kelola yang efektif. Sekian presentasi dari saya, banyak kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.